Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aprilia dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 1202100074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul yang gersang yang tiada air dan tanaman. Bangsa Arab sebelum adanya Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah. Bangsa Arab yang belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Pada saat itu, baca dan tulis belum menjadi tradisi, tidak dinilai sebagai sesuatu yang penting, tidak pula menjadi ukuran kepandaian dan kecendikiaan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bentuk peradaban Islam pada periode Mekah. Terdapat proses dan hasil. Proses yang pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan hasilnya, keluarga dan sahabat dekat memeluk Islam. 2. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Hasilnya, Nabi diancam dibunuh oleh Abu Sufyan. 3. Nabi berdakwah secara terang-terangan. Hasilnya, beberapa masyarakat Mekah yang masuk Islam disiksa oleh kaum Quraisy. Yang keempat, Nabi menyebarkan agama Islam di daerah Thaif, tetapi Nabi dihina dan dilempari batu oleh masyarakat Thaif. Yang kelima, Nabi diperintahkan Allah ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi mendapatkan syariat kewajiban untuk melaksanakan sholat. Hal yang membuat kaum Quraisy enggan masuk Islam. Yang pertama, orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. 2. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. 3. Pemimpin Quraisy tidak menerima adanya hari kebangkitan. 4. Taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan bangsa Arab. 5. Pemahat dan pembuat patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Bentuk peradaban Islam pada periode Madinah. Yang pertama, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, yaitu membangun Masjid Nabawi, kesepakatan saling bantu antara kaum muslim dan kaum kafir. Kemudian peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, asas-asas Islam pada periode Madinah. Ada di bidang politik, bidang militer, bidang dakwah, dan bidang ekonomi. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah lebih menekankan pada dakwah dalam menyebarkan Islam, sedangkan pada fase Madinah lebih menekankan pada upaya untuk membentuk sistem sosial kemasyarakatan atau pemerintahan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.